Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya di pertemuan perpajakan. Sebelumnya Anda sudah sampai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait dengan pembukuan dan pencatatan di video pembelajaran yang sebelumnya ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan belajar mengenai PPH Output ya, PPH pasal 21 dan seterusnya seperti ada yang disampaikan di dalam buku Ibu ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan lanjutkan terlebih dahulu untuk KUP-nya ke surat ketetapan pajak ya, ke surat ketetapan pajak. Silakan untuk on kamera ya, bagi yang memungkinkan. Jadi untuk absensinya harus on kamera, kecuali yang memang tidak memungkinkan situasinya. Baik, Ibu share terlebih dahulu untuk ketetapan pajak ya. Jadi kali ini Ibu akan sampaikan dan mohon diperhatikan karena nanti ada beberapa treatment perhitungan terkait perhitungan atas sanksi ya, baik sebelum dan sesudah perubahan sanksi yang terbaru gitu ya, karena di tahun 2020 ini ada beberapa undang-undang KUP yang dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tolong diperhatikan karena nanti akan ada soal sebagai tes untuk Anda bisa mengerjakan terkait dengan sanksi administrasi. Baik, yang pertama kita ke ketetapan pajak terlebih dahulu. Sebentar, Ibu akan share untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Ini Auli. Sudah, Ibu. Baik. Oke. Yang pertama adalah mengenai ketetapan pajak ya. Nah, ketetapan pajak di sini kita sebut dengan SKP ya, SKP. Nah, SKP ini apa gitu ya? Nah, SKP ini adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, dan dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi. Tidak hanya hasil verifikasi ya, sifat salsabila, juga dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan pajak. Juga hasil pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, secara umum surat ketetapan pajak ini itu memiliki fungsi ya, Dini. Di antaranya adalah untuk menagih pajak dan kekurangan pajak. Kemudian yang selanjutnya Indah ya, adalah memberitahukan jumlah pajak terutang WP itu berapa. Nah, kemudian juga mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Ini terkait kemarin Ibu sudah sampaikan jika ada keterlambatan dalam pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Nah, nanti ini akan dikeluarkan surat ketetapan pajak. Di antaranya ketika ada terlambat lapor pajak, terlambat bayar pajak, seperti itu. Kemudian juga mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan kekurangan bayar pajak ya, Sifa ya, tetapi juga terkait dengan kelebihan bayar pajak. Selanjutnya adalah sebentar. Tadi sudah ya. Kemudian ada surat ketetapan pajak, ada juga STP. Ya, Indah ya. Nah, apa itu STP? Gitu ya. Nah, STP ini adalah surat tagihan pajak. Kalau tadi surat ketetapan pajak, kalau sekarang adalah surat tagihan pajak atau disingkat dengan STP ya.
Nah, STP ini adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, ini di SPT tahun pajak 2008 dan setelahnya, jadi tahun 2008 dan setelahnya, itu dapat diterbitkan dalam hal apa saja. Yang pertama, dalam hal PPh, dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Kemudian terdapat kekurangan pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Jadi STP itu ketika WP ada salah tulis digit misalkan harusnya 20 juta tapi tertulis 2 juta. Nah, atau enggak salah hitung. Nah, ini juga bisa diterbitkan STP dalam kondisi ini. Kemudian WP dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Juga pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak membuat faktur pajak. PKP ini singkatannya pengusaha kena pajak, ini terkait dengan PPN ya, bukan PPh. Kemudian membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Nah, ini juga nanti akan diterbitkan surat tagihan pajak. Kemudian PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, yang harusnya misalkan diterbitkan di bulan Januari, tapi diterbitkannya di bulan Februari misalkan. Nah, ini ya, artinya ini tidak sesuai dengan bulannya. Kemudian PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, ini juga nanti akan diterbitkan surat tagihan pajak. Baik, selanjutnya di sini ada jenis ketetapan pajak. Ya, nah Anda bisa lihat dalam bagian ini ya Siva dan yang lainnya bahwa di sini terkait dengan self assessment di awal Ibu sudah sampaikan di video pembelajaran yang pertama bahwa wajib pajak itu diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri ya pajaknya, kemudian membayar sendiri, kemudian melaporkan sendiri. Itu artinya sistem self-assessment. Tetapi walaupun diberi kebebasan menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri, tetapi harus dalam koridor peraturan perpajakan. Jadi tetap masalah tarif dan sebagainya harus sesuai dengan tarif yang berlaku. Gitu ya. Ini arti self-assessment. Gitu ya. Nah, dalam hal self-assessment ini, itu ada pajak tidak sesuai undang-undang. Artinya perpajakan gitu yang sudah dilaksanakan itu tidak sesuai dengan undang-undang karena adanya kondisi self assessment ini yang tadi Ibu sampaikan di depan. Seharusnya walaupun ada self assessment itu segala perpajakan yang terjadi itu harus dalam koridor aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi tidak boleh menyimpang dari aturan undang-undang. Nah, ketika pajak tidak sesuai undang-undang, artinya undang-undang pajak bisa terkait dengan undang-undang PPh maupun undang-undang PPN, PBB, dan yang lainnya. Nah, di sini akan ada muncul pemeriksaan. Gitu ya, akan ada muncul pemeriksaan. Siapa yang melakukan pemeriksaan gitu ya? Yang melakukan pemeriksaan adalah dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Pajak. Gitu ya. Nah, ketika ada pemeriksaan, kemudian diverifikasi, ya dilakukan verifikasi, gitu ya. Nah, di sini nanti dari hasil pemeriksaan, gitu ya, atau verifikasi nanti akan muncul ketetapan pajak. Nah, ketetapan ini bisa SKPN. SKPN itu artinya surat ketetapan pajak nihil. Nihil artinya nggak bayar. Nah, bisa juga SKPKB. SKPKB ini surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi setelah diperiksa ternyata malah jadi nambah bayar gitu ya, atau yang tadinya nihil menjadi kurang bayar gitu ya, namanya SKPKB. Kemudian atau juga SKPLB. Gitu ya. SKPLB ini artinya surat ketetapan pajak lebih bayar. Gitu ya, ternyata menjadi lebih bayar nih perpajakannya. Gitu ya. Nah, dalam kondisi SKPLB, SKPKB, SKPN gitu ya, itu bisa dilakukan verifikasi gitu ya. Misalkan khususnya dalam SKPKB gitu. Kalau misalkan ternyata kondisinya kurang bayar WP, duh masa sih harus bayar sekian. Nah,
itu nanti bisa WP mengajukan alasan ketika memang dia memiliki data yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga SKP KBT. Ya, SKP KBT ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi misalkan yang sebelumnya sebelum dilakukan pemeriksaan, WP sudah lapor bayarnya 1 juta, ternyata setelah ada pemeriksaan ada nambah bayar 500.000 misalkan. Nah, jadi SKP KBT itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini terkait dengan pajak tidak sesuai undang-undang. Nah, kenapa bisa ada indikasi perpajakan yang telah dilaksanakan tidak sesuai undang-undang? Ya karena ada pemeriksaan tadi, ada indikasi. Misalkan WP ini, ada indikasi tidak sesuai, misalkan dari tarif atau dari pelaporannya dan lain sebagainya. Kemudian pajak telah sesuai undang-undang. Jadi kalau self assessment ini ada juga perpajakan yang telah sesuai undang-undang. Nah, tapi walaupun ini telah sesuai undang-undang, ketika ada data baru atau ada temuan baru dari DJP, misalkan ada transaksi yang diindikasi belum dilaporkan di SPT sebelumnya, itu juga akan dilakukan pemeriksaan ulang. Gitu ya, bisa jadi dilakukan pemeriksaan ulang yang menyebabkan SKPN, SKPKB, SKPLB, dan SKPKBT. Jadi 4 poin inilah yang nanti akan muncul. Gitu. Bisa dipahami ya, Siva, Salsabila? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian sanksi administrasi sebelum Undang-Undang 11 ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini sanksinya itu 2%. Bunganya ya, bunganya 2%. Nah, nanti Ibu akan sampaikan setelah adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk yang sebelum perubahan. Nah, ini itu ada di pasalnya tentunya di Undang-Undang KUP ya. Nanti Anda bisa lihat di Undang-Undang KUP, Anda bisa download, Ibu sudah sampaikan. Nah, nanti di setiap pasal ini di pasal 7 ayat 1 ini terkait dengan telat lapor SPT masa dan tahunan. Kemudian pasal 14 ayat 4 terkait dengan faktur pajak telat tidak buat lengkap, tidak buat secara lengkap. Nah, ini 2% dari DPP faktur pajak telat. Itu ya, ini sanksi yang sebelumnya atau denda yang sebelumnya. Kemudian terkait pasal 259, 50% keberatan ditolak. Nah, ini nanti Anda ini bisa buka di undang-undangnya, dan ini pasal-pasalnya sudah Ibu sampaikan. Tetapi untuk saat ini, gitu ya, itu untuk bunga 2% ini sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu langsung saja ke perubahannya. Kalau yang sebelumnya adalah 2%, nanti berapa gitu ya untuk perubahannya. Nah, selain sanksi administrasi ini juga ada beberapa pasal yang direvisi atau yang berubah terkait dengan Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP itu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya, tetapi tidak secara keseluruhan itu berubah. Nah, di sini ada beberapa poin yang berubah. Nah, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk beberapa poin yang berubah terkait dengan KUP. Sudah terlihat ya, Dini Aulia Rizky? Nah, di sini yang ringkasan peraturan KUP yang ada perubahan itu yang pertama terkait sanksi administrasi pengungkapan sendiri ketidakbenaran perbuatan WP. Ini ya, ada perubahan. Kemudian pengaturan ulang sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga yang tadinya 2% ya, ini ya, nanti akan ada perubahan untuk nilai tarifnya atau nilai sanksinya berapa persen gitu ya, yang sebelumnya 2%. Kemudian terkait juga penerbitan SKPKB PKP. SKPKB ini surat ketetapan pajak kurang bayar. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP
dan atau ekspor BKP dan atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM. PM artinya pajak masukan ya, atau telah mengkreditkan PM. Ini terkait dengan PPN ya, belum PPh ya ini jadi. Kemudian penerapan satu jenis sanksi administrasi. Nah, kemudian 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti, kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Maksudnya, misalkan WP Dini Aulia sebagai WP orang pribadi, gitu ya, masa pajak 5 tahun yang lalu berarti sekarang teh 2020, 19, 18, 17, 16, 15 tahun 2018 SPT-nya tidak diterbitkan SKP. Nah, ketika tidak diterbitkan SKP gitu ya, maka SPT-nya menjadi pasti gitu ya, kecuali ada indikasi lain ya, misalkan WP tersebut melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang, misalkan ada temuan lain data yang belum dilaporkan atau ada indikasi gitu ya. Kemudian pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak, penerbitan SPT daluarsa 5 tahun, STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Baik, kita akan bahas satu-satu di sini terkait dengan perubahan ya di dalam Undang-Undang KUP di UU Cipta Kerja di pasal 113. Di sini pokok perubahannya ya, Siva, terkait di dalam pasal 8 ayat 3 dan ayat 3A bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Misalkan wajib pajak gitu ya, tidak ada pemeriksaan gitu ya, tidak ada surat gitu ya dari KPP, tetapi dia ada kemauan sendiri. Oh, saya ada yang kurang tepat gitu ya di dalam perpajakan saya, mungkin dari pembayaran maupun pelaporannya. Nah, ini nanti kita mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatan kita gitu ya. Nah, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 3 pasal 8 disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Setelah kita mengungkap misalkan seharusnya saya tuh bayarnya misalkan 10 juta misalkan. Tetapi sebelumnya saya tidak melakukan perhitungan dengan tepat. Ya mungkin ada yang belum terlaporkan, terlewat penghasilannya, dan lain sebagainya. Ternyata setelah dihitung ulang oleh kita, ternyata ada tambahan bayar sebesar 5 juta lagi misalkan. Nah, kondisi ini, kan ini WP-nya mengungkapkan sendiri ya, bahwa ada yang belum benar gitu ya. Nah, dari 5 juta ini nanti akan dikenakan sanksi administrasi. Nah, sanksinya ini sebesar 100% dari 5 juta. Gitu ya. Nah, aturan sebelumnya sanksi pengungkapan ketidakbenaran ini dendanya sebesar 150%, Sifa, ini Indah dan yang lainnya ya. Nah, sekarang menjadi 100%. Jadi ada penurunan sebesar 50%. Nah, artinya di masa pandemi ini dengan adanya UU Cipta Kerja ada kemudahan terkait dengan keringanan denda atas pengungkapan ketidakbenaran yang tadinya 150% menjadi 100%. Kemudian yang dirubah lagi terkait pasal 19 ayat 1 ya, ayat 2 dan ayat 3. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di Undang-Undang KUP ya. Nah, Anda download ya, kemarin Ibu sudah tugaskan kan ya untuk mendownload. Nah, di sini sanksi ini gitu ya. Sanksi ini terkait dengan pajak kurang bayar. Pajak kurang bayar, kemudian dikali tarif bunga per bulan, dikali jumlah bulan. Nah, besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan itu mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12.
ditambah oleh faktor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Nah, ini maksimal itu 24 bulan. Kalau dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja ini tanpa batas. Jadi kalau telatnya misalkan 4 tahun misalkan, berarti 2% dulu ya tarifnya ya, 2% dikalikan dengan berarti kalau 1 bulan 12 dikali 3 ya, berapa itu? Nah, dikalikan dengan 2%. Gitu ya, 12 dikali 3, berarti 36 bulan. Kalau telatnya 3 tahun, berarti 2% dikalikan bulan telat. Gitu. Jadi tanpa batas. Nah, kalau di sini ada kemudahan, ini maksimal mentok 24 bulan. Jadi kalau telatnya 3 tahun, tetap pengalinya jumlah bulannya sampai dengan 24 gitu ya. Jadi ini. Nah, tarif bunga per bulan ini adalah suku bunga acuan ditambah 0% dibagi 12. Nanti Ibu akan contohkan ya. Nah, pengenaan sanksi administrasi pajak ini gitu ya. Ini atas bunga penagihan, kemudian atas angsuran atau penundaan pembayaran pajak, kemudian atas kurang bayar penundaan penyampaian SPT tahunan. Misalkan KB penundaan SPT tahunan, misalkan SPT tahunan orang pribadi. Di video tentang SPT kan sudah disampaikan ya, SPT itu ada SPT tahunan masa dan ada SPT tahunan gitu ya. Ada SPT masa, ada SPT tahunan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ada terlambat di SPT tahunan, misalkan orang pribadi kan batasnya 3 bulan tahun berikutnya ya. Ternyata dia lapornya di bulan April. Kalau orang pribadi kan berarti paling terlambat di bulan Maret ya, tahun berikutnya. Kalau SPT-nya 2020, paling lambat adalah Maret 2021. Ternyata bayar dan lapornya di April 2021. Nah, ini berarti kan ada keterlambatan. Nah, atas keterlambatan ini nanti akan dikenakan sanksi administrasi. Kalau dulu sanksinya terlambat 2% dikalikan bulan telat, nah kalau sekarang maksimal 24 bulan. Nah, ini aturan sebelumnya, itu besaran sanksi administrasi itu adalah tarif tetap 2%. Jadi nggak ada lagi tarif yang lain. Nah, kalau sekarang nanti ada macamnya ya, ada 0, sekian dan seterusnya. Jadi tergantung dengan tadi yang sudah disampaikan suku bunganya ya. Baik. Nah, sekarang selain pokok perubahan tadi terkait dengan tarif tetap 2% ya, juga di pasal 8 ayat 2 dan ayat 2A. Nah, ini nih. Ya, kemudian pasal 9 ayat 2A dan ayat 2B. Pasal 14 ayat 3. Nah, ini ya. Masih sama ya, terkait dengan sanksi SPT masa. Dulu SPT masa dan SPT tahunan ketika terlambat lapor sama ya, sanksinya sebesar 2% dikalikan bulan telat. Misalkan sedang melaporkan SPT PPh 21, SPT masa pasal 21. Paling lambat pelaporan sekarang teh bulan November 2021. Paling lambatnya adalah nanti ya, lapornya di 20 Desember 2021 untuk lapor pajaknya. Ternyata lewat tanggal 25, berarti dikenakan sanksi 100.000 kalau terlambat lapor. Nah, kalau terlambat bayar, dikenakannya 2% dikalikan bulan telat. Jadi walaupun telatnya adalah 5 hari, tetap dihitungnya 1 bulan. Gitu. Nah, kalau dulu maksimalnya 24 bulan, misalkan telatnya adalah 4 tahun, dikalikan ya 12 dikalikan 4. Nah, kalau sekarang maksimalnya hanya 24 kali. Itu diambilnya yang paling 24 ya, kalau kondisinya lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya, nah ini juga terkait dengan ini ya, pasal 8 ayat 5. Nah, ini juga sama ya. Sanksinya juga sebelumnya adalah 50%. Nah, sekarang ya kalau sebelumnya adalah sanksinya 50%, sekarang besaran sanksi administrasinya ya Nadira ya, berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dibagi 12 ditambah dengan applet faktor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Ini maksimal juga 24 bulan. Nah, ini
Besaran sanksi administrasinya berupa apa? Kenaikan sebesar 50%. Jadi dari kurang bayarnya berapa dikalikan 50% dari pajak yang kurang bayar. Ini kalau yang sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang ini ngacu kepada tarif ya, suku bunga acuan. Ya, suku bunga acuan itu kecil ya, nanti ada kita praktek di situ. Nah, kemudian selanjutnya di pasal 8 sudah, selanjutnya di pasal 13. Ya, pasal 13 ayat 2 dan ayat 2A. Ini juga ya ada perubahan ya. Yang tadinya adalah 2% itu terkait dengan sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB dan juga pengembalian pajak masukan PM dari PKP yang tidak berproduksi yang sebelumnya 2% sekarang mengacu kepada suku bunga acuan. Gitu. Dan yang kedua yang sebelumnya tanpa batas berapa bulan dia telat, sekarang maksimal hanya di 24 bulan. Gitu ya ini. Nah, selanjutnya kita ke ilustrasi besaran sanksi administrasi itu ya, Undang-Undang KUP. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk formula besaran tarif sanksinya adalah suku bunga acuan ditambah apply persen dibagi 2%. Nah, di sini apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 adalah sebesar 4,96% dan terdapat jumlah kurang bayar sebesar 1 juta. Ya, nah ini Anda bisa lihat di sini untuk applied step assessment-nya ditambah 0%, sanksi bunga KMK, KMK itu artinya Menteri Keuangan ya, ketentuan Menteri Keuangan, besaran sanksinya adalah ini ya, 4.000 gitu ya, kalau sanksi per bulannya. Coba kita hitung. Ya, kemudian bunga penagihannya pasal 19 ayat 1 gitu ya. Kemudian atas angsuran atau penundaan bayarnya adalah pasal 9 ya. Ini adalah pasal 19 ayat 2. Jadi ini kalau misalkan sanksi bunganya ya sebesar 0,41 dikalikan 1 juta menjadi 4.000 sekian gitu ya. 4.100 gitu ya. Nah, jenis sanksinya kurang bayar, KB, penundaan SPD tahunan. Nah, ini pasal 19 ayat 3. Nah, kemudian set assessment plus 5%. Nah, ini 0,83% ya jika sanksi bunganya adalah 0,83%. Ini terkait dengan pembetulan SPT pasal 8 ayat 2 dan 2A, terlambat bayar pasal 9 2A 2B. Nah, ini pajak tidak atau kurang bayar. Tidak atau kurang bayarnya ini akibat salah tulis yang tadi Ibu sudah disampaikan di depan ya. Akibat salah tulis atau salah hitung atau PPh tahun berjalan. Jadi kalau ada kesalahan tulis, salah hitung yang menyebabkan pajak menjadi kurang bayar. Yang harusnya 2 juta tetap. Yang harusnya 20 juta tapi tercatatnya 2 juta. Berarti ketika sudah ditemukan, berarti kan akan menimbulkan pajak menjadi kurang bayar akibat salah hitung atau salah tulis gitu ya. Kemudian self assessment 10% di sini sanksi bunga KMK-nya 1,25%. Ini terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Gitu ya. Jadi kita mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT gitu ya. Misalkan harusnya penghasilannya tuh 20 juta, tapi baru tersampaikan atau baru dilaporkan sebesar 10 juta. Itu kan nggak benar dalam pengisian SPT. Kemudian official assessment di sini sanksi bunga KMK-nya adalah 1,66%. Ya Riko ya. Nah, ini sanksi SKPKB. Pasal 13 ayat 2, besaran sanksinya adalah 16 sekian, pengembalian pajak masukan dari PKP yang tidak berproduksi.
Baik, di sini Ibu ilustrasikan terkait tadi pengenaan sanksi perpajakan apply 5% ya. Nah, di sini Anda bisa lihat Tuan A menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021. Jumlah kurang bayar sebesar 1 juta. Dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021. Nah, atas kondisi ini ya, jadi ini SPT tahunannya tahun 2020, maka menggunakan tarif sanksi yang terbaru ya, yaitu berdasarkan UU Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja ini rilis tahun 2020. Jadi tidak menggunakan tarif 2% ya, seperti di slide PPT tadi, itu tarif yang sebelumnya. Nah, sanksi bunga keterlambatan pembayaran atas SPT tahunan itu ya, pasal 9 ayat 2B KUP dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT tahunan dan tanggal pembayarannya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan kalau SPT tahunan orang pribadi itu paling lambat adalah 3 bulan tahun berikutnya. Jadi kalau ini adalah SPT tahunan 2020, berarti seharusnya bayarnya sebelum lapornya paling lama adalah Maret tahun 2021. Ya kan seharusnya. Tapi ternyata ini disampaikan itu adalah di Juli 2021 sehingga menyebabkan muncul keterlambatan bayar maupun lapor ya. Nanti akan muncul sanksi administrasi perpajakan. Gitu. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Anda bisa lihat di sini. Di sini batasnya adalah Maret, ya. Batasnya jatuh temponya adalah seharusnya Maret, ya. Tapi dibayarnya di 16 Juli. Anda lihat ini yang warna merah ya, Riko ya, Riko Indah Permana, Indra Permana. Nah, harusnya Maret tetapi di Juli. Nah, di sini Maret ke April gitu ya. Di sini ya, Maret kan berarti belum telat. Jadi akhir Maret itu belum telat. Berarti April gitu ya. April ke Mei gitu ya. Berarti bulan 1 ya, atau 1 bulan telat gitu ya. Mei ke Juni adalah bulan 2. 1 Juni ke 1 Juli adalah bulan yang ketiga gitu ya. Kemudian 1 Juli ke 16 Juli adalah 16 hari telatnya. Nah, 16 hari ini gitu ya. Bagian bulan dihitung penuh gitu. Jadi tidak harus yang namanya telat 1 bulan itu harus ketemu di akhir bulan. Ya Fatimah ya, tidak. Tetapi kalaupun ini misalkan dibayarnya di tanggal 10 Juli tetap dihitungnya 1 bulan penuh. Ya Sifa ya. Nah, ini kan 16 hari seharusnya telatnya, tapi dihitung 1 bulan penuh. Sehingga telatnya adalah 4 bulan. Itu yang seharusnya kan batasnya Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 1, 2, 3, 4. Berarti telatnya 4 bulan. Si Tuan A ini. Gitu ya. Paham ya? Ini ya. Fatimah ya, terkait dengan bulannya ya. Nah, selanjutnya di bulan Agustus gitu ya, ini sudah diinformasikan bahwa bagian bulan dihitung penuh menjadi 1 bulan. Nah, di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus ini ya, STP terbit. Gitu ya, STP itu surat tagihan pajak terbit. Gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat sebagai contoh di sini Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan untuk bulan April adalah sebesar 4,96%. Maka sanksi administrasi yang dihitung mulai bulan April 2021 dikenakan tarif sebesar 0,83. Ini ya sudah ada ya. 0,83% per bulan gitu ya. 4,96% ditambah 5% dibagi 12. Gitu ya. Gunakan tarif sanksi mulai dihitung. Nah, di sini 1 April, berarti kan telatnya 4 bulan, sehingga nanti dikalikan bulannya adalah 4 bulan ya. Sehingga 1 juta dikalikan 0,83, ini ya sudah ketentuan
Menteri Keuangan dikalikan 4 bulan. Sehingga 8.300 dikalikan 4 bulan, sehingga sanksi administrasinya adalah 33.200. Gitu. Nah, siapa yang menentukan tarif ini, Bu? Pertanyaannya, ini nanti sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang membuat STP ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Nah, Anda pasti bingung. Buat apa sih kita tahu gitu ya cara menghitung sanksi administrasi? Nah, ini kita perlu tahu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembayaran lewat jatuh tempo, kita bisa cross check. Kita bisa menghitung sanksi administrasi kita berapa sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya bisa menjadi pelajaran ke depan bahwa kita tidak melakukan keterlambatan bayar maupun lapor. Gitu ya. Terus yang ketiga, jika Anda nanti kerja di instansi pemerintahan, ya Anda sudah bisa melakukan perhitungan atas keterlambatan bayar pajak dan lapor ini. Gitu ya. Jadi ini hati-hati, nanti Ibu akan kasih soal juga untuk latihan. Jadi terlambatnya 2 hari pun ya tetap dihitung 1 bulan. Misalkan tanggal 31 Maret ya, harusnya paling lambat, ternyata dilaporkannya itu dibayar dan dilaporkannya tanggal 1 April atau enggak tanggal 10 April deh. Nah, berarti kan hanya telat 10 hari, tetapi dihitungnya tetap 1 bulan. Jadi kalau ini telatnya 1 bulan, berarti 1 juta dikalikan 0,83% dikalikan 1 bulan. Jadi dendanya adalah 8.300. Nah, atas denda ini kapan kita bayarkan, Bu? Gitu ya. Nah, kita bayarkannya setelah menunggu ya, atau kita tidak langsung bayar, kita ngitung sendiri langsung bayar tidak. Tapi kita nunggu surat ketetapan pajak terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, surat tagihan pajaknya ada nggak STP-nya? Karena nanti ketika input ID billing, ketika akan melakukan pembayaran pajak harus berdasarkan nomor STP-nya berapa. Jadi nunggu dikasih surat terlebih dahulu. Nah, kemudian terkait pasal 11 ayat 3, ini ya. Ini Anda perlu perhatikan ayat 3 pasal 17B ayat 3 juga ya, Riko ya, ayat 4 dan pasal 27B. Nah, imbalan bunga ini pajak lebih bayar ya dikalikan tarif bunga per bulan dikalikan jumlah bulan. Nah, di sini maksimal 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Untuk aturan sekarang maksimal 24 bulan kalau sebelumnya tanpa batas. Nah, tarif bunga per bulannya ini suku bunga acuan yang menentukan Kementerian Keuangan. Nah, pemberian imbalan bunga ini atas apa saja? Pertanyaannya ya. Nah, ini atas pertama ya Siva, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan. Kemudian SKPLB. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir. Kemudian juga SKPLB, pemeriksaan bukti permulaan. Apabila tidak dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan atau dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas. Nah, ini ya. Nah, aturan sebelumnya, besaran imbalan bunga per bulan itu diberikan dengan tarif tetap 2%. Jadi kalau 3 bulan tinggal dikalikan berapa bulan. Nah, kalau sekarang berdasarkan suku bunga acuan. Ya, jadi kalau menurut Ibu lebih kecil ya, Siva ya, kan 0, sekian ya. Ya enggak? Jadi meringankan gitu.
Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian juga di pasal 13 ayat 1 huruf F. Nanti ini dibahas ketika PPN lebih detail ya. Sekarang masih di PPH, tapi ini terkait dengan aturan PPN, berarti Ibu tidak perlu menyampaikan untuk yang sekarang. Nah, kemudian masih terkait dengan sanksi, karena kita masih bahas sanksi, penerapan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya antara sanksi bunga dan sanksi kenaikan dalam pemeriksaan atas PPN dan PPNBM untuk memberikan keadilan bagi PKP dengan tidak dibebani sanksi administrasi perpajakan yang berlebihan. Nah, kalau sebelumnya tidak diatur nih, ya, Riko tidak diatur mengenai penerapan jenis sanksi. Gitu ya. Nah, oke. Ini sudah disampaikan semua terkait dengan sanksi administrasi. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan ke slide materi yang sebelumnya ya. Tadi sudah di sanksi administrasi ya. Ini tadi kita sudah, ini ya. Ini untuk tarifnya bukan 2% lagi ya. Riko ya, Anda bisa on kamera. Kemudian Fatimah Permata ya, ini sudah bukan 2% lagi di tahun 2020 tadi berdasarkan suku bunga acuan Kementerian Keuangan ya. Kemudian contoh sanksi administrasi dengan tarif 2% ya, Fatimah. Nah, ini kalau dulu tahun 2019 gitu ya. Kalau tadi kan kita udah ada contohnya ya, Fatimah ya, ilustrasinya ya dengan 0, sekian tarifnya. Nah, kalau dulu misalkan 1 juta gitu ya nilai kurang bayarnya, kemudian terlambat itu bunganya 2%, tinggal dikalikan saja 2% ya dari berapa bulan telat gitu ya, artinya lebih tinggi ya kalau dulu itu. Nah, kalau sekarang kan 0, sekian, artinya ada keringanan ya dengan adanya UU Cipta Kerja itu tadi. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nih ya, sebelumnya kan 2%. Nah, terkait STP, kemudian SKPKB, kemudian SKPKBT, nah, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Gitu ya. Jadi ini jangka waktunya adalah maksimal 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Nah, di sini terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah WP meminta kelebihan tersebut dalam bentuk restitusi pajak. Jadi kalau misalkan kondisi perpajakan kita ternyata kondisinya LB, lebih bayar bukannya kurang bayar, itu kita bisa mengajukan restitusi. Misalkan kita bicara PPN ya, di bulan Oktober 2021 karena pembelian kita lebih besar dari penjualan, otomatis akan menyebabkan pajak menjadi lebih bayar. Nah, lebih bayar ini selain bisa dikompensasi, artinya menjadi pengurang pajak di bulan November, bulan sebelumnya, juga bisa kita restitusi. Restitusi itu artinya senilai lebih itu bisa kita minta ke negara, gitu. Namanya restitusi pajak. Nah, SKPLB ini itu bisa juga disebabkan karena pemeriksaan yang menyebabkan menjadi LB atau sesuai permohonan WP ya, misalkan terkait tadi kelebihan PPN. Nah, seharusnya tidak terutang. Nah, SKPPKP, nah WP kriteria tertentu, PP syarat tertentu, PKP berisiko rendah. Nah, keputusan atau putusan di sini terkait dengan keberatan banding gitu ya. Kemudian SKPIB imbalan bunga, VAT refund ini ketika kita turis ya keluar negeri misalkan nanti akan ada pengembalian ya di sini. Nah, kemudian kita ke SKPLB hasil pemeriksaan. Nah, di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP, BJP setelah melakukan pemeriksaan itu menerbitkan surat SKP
SKPLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar ini lebih besar daripada pajak yang terutang. Jadi menyebabkan LB. Nah, di sini SPT nihil, SPT kurang bayar, SPT LB tanpa permohonan LB. Nah, ini ketika dilakukan pemeriksaan ternyata menjadi SKP LB misalkan. Nah, dalam hal ini WP tidak berniat untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, namun berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WP memiliki kelebihan pembayaran pajak sehingga diterbitkan SKP LB. Gitu. Jadi WP tidak mengajukan restitusi, tidak mau mengajukan pengembalian, tetapi dari hasil pemeriksaan ternyata SKPLB sehingga diterbitkanlah SKPLB. Gitu ya. Nah, SKPLB sesuai permohonan. Nah, ini Anda bisa lihat di SPT tahunan PPH ya. Ini formulir ya, formulir SPT tahunan PPH itu adalah formulir untuk digunakan dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi, ini contohnya ya. Nah, di sini ada pilihannya. Ketika lebih bayar itu ada checklist direstitusikan yang tadi Ibu sampaikan. Direstitusikan itu kita minta pengembalian atas kelebihan bayar pajak kita. Nah, ini ya. Nah, ini di yang paling bawah di SPT masa PPN 1111 kalau direstitusikan ini dikembalikan. Nah, ini kalau di formulir PPN yang tadi Ibu sudah sempat sampaikan ya, kalau misalkan PPN-nya ternyata lebih bayar. Bisa jadi salah satunya karena pembelian lebih besar dari penjualan, ya kan? Misalkan beli stok 20 yang laku baru 10, berarti kita masih ada persediaan sehingga menyebabkan PPN lebih bayar. Nah, ini yang di checklist-nya dikembalikan ya atau restitusi. Itu ya. Nah, kemudian SKPLB sesuai permohonan LB. Nah, DJB ini di dalam 17B ayat 1, DJB setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak pasal 17C dan pasal 17D harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Nah, ini ya, SPTLB dengan permohonan LB, kemudian dilakukan pemeriksaan, nah menyebabkan SKPLB. Nah, ini surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa SKPKB, ini ya, dapat berupa SKPN, nihil, atau juga bisa SKP lebih bayar. Gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat SKPLB pajak seharusnya tidak terutang. Nah, ini ada di pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, di sini berdasarkan permohonan WP, DJB setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu ya. Nah, di sini pajak yang seharusnya tidak terutang, ini misalkan terkait dengan bukan objek pajak ya. Jadi makanya kita harus paham ya, penghasilan ini objek pajak atau non objek pajak. Ya kan? Nah, karena kalau bukan objek pajak ternyata kita bayarkan, berarti kita kan akan lebih bayar. Contohnya yang bukan pajak, misalkan Anda mendapatkan hibah dari orang tua kandung Anda. Nah, itu kan hibah dari saudara segaris keturunan ya, artinya dari ayah atau ibu Anda. Nah, emang secara penghasilan kita ada nilai tambah ya. Kita punya penghasilan, tapi atas transaksi tersebut itu bukan objek pajak dan tidak perlu kita bayarkan pajaknya atas pajak hibah gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu ini objek pajak enggak gitu ya. Kalau objek pajak ya kita bayarkan pajaknya, kalau enggak jangan dibayarkan. Nah,
ternyata ini bukan objek pajak tapi dibayar, otomatis kan jadi lebih bayar. Nah, seperti itu. Atau juga dipotong atau dipungut bukan objek pajak, atau lebih dipotong. Lebih dipotong atau dipungut ini misalkan saja salah tarif gitu ya. Harusnya 2%, tapi dikenakannya adalah 10%, misalkan. Ini juga menyebabkan pajak lebih besar yang dibayarkan. Kemudian PPN impor lebih bayar. Nah, permohonan diajukan oleh WP yang melakukan pembayaran atau WP yang dipotong atau dipungut, kemudian permohonan dapat dilakukan melalui WP pemotong atau pemungut dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP atau WPLN wajib pajak luar negeri yang tidak menjalankan kegiatan usaha melalui BUT. Itu ya. Nah, ini Anda bisa lihat di formulir SPT tahunan PPH terkait dengan SKPP-KP WP kriteria tertentu. Nih ya, nanti Anda bisa searching juga di googling ya untuk formulir SPT tahunan PPH. Di sini ada checklist pengembalian pendahuluan pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, ini ya. Kemudian kalau di SPT masa PPN Anda bisa googling juga, nanti download formulir SPT masa PPN gitu ya. Nah, di sini ada bagian pengembalian pendahuluan. Nah, ini kalau di PPN di checklist pengembalian pendahuluan, kalau di PPH ini yang di checklist adalah pengembalian pendahuluan pasal 17C atau pasal 17D. Nah, selanjutnya SKPP-KP WP kriteria tertentu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, itu ketika WP kriteria tertentu ini, gitu ya, menerbitkan SKPKP paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk PPH dan paling lama 1 bulan untuk PPN. Jadi PPH itu paling lama 3 bulan. Nah, ini ketika tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, diaudit KAP dengan opini WTP, tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan. Nah, ini ya untuk WP kriteria tertentu. Selanjutnya, Anda bisa lihat juga di WP persyaratan tertentu ini, di formulirnya juga di pengembalian pendahuluan yang checklist masih sama ya. Kemudian di PPN-nya adalah di pengembalian pendahuluan. Ya. Selanjutnya, SKPP-KP WP persyaratan tertentu. Nah, ini ada di pasal 17D Undang-Undang KUP. Di sini DJB setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan SKPKP paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk PPH, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN. Nah, ini juga diatur di dalam PMK 39, PMK 03 2018 ya. WP persyaratan tertentu ini adalah bisa untuk OP karyawan, OP usaha, ini LB kurang dari 100 juta, LB itu artinya lebih bayar ya Indi ya. Kemudian WP badan LB kurang dari atau sama dengan 1 miliar, PKP LB PPN kurang dari 1 miliar. Ini terkait dengan SKP-PKP. Baik, untuk pertemuan hari ini terkait dengan ketetapan pajak, materi sudah disampaikan. Nah, Anda sekarang bisa ditulis ya untuk pemahaman Anda terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Bisa ditulis untuk pertanyaannya. Sudah siap? Yang pertama, siap ya? Indi, yang pertama adalah coba Anda jelaskan mengenai surat ketetapan pajak atau SKP dan fungsinya untuk apa. Itu ya, itu. Kemudian
sebutkan atau jelaskan mengenai jenis ketetapan pajak. Sebutkan dan jelaskan mengenai ketetapan pajak, ya. Nah, selanjutnya untuk soal hitungan ya. Coba Anda tulis pajak penghasilan. Sudah? Diketahui ya, diketahui pajak penghasilan PPh 21 tahun 2020 gitu ya. Bulan Desember sebesar 1 juta. Sudah? Dibayar 1 Agustus 2021. Jadi terlambat lapor ya. Terlambat bayar. Dibayar tanggal 1 Agustus 2021. Dan dilaporkan 10 Agustus 2021. Jadi itu udah selesai soalnya. Jadi PPh 21 ini adalah SPT masa ya, bukan SPT tahunan, SPT masa. Jadi kan tadi Ibu udah bilang ya, kalau SPT masa paling lambat kan bulan berikutnya dibayarnya ya, dibayarnya tanggal 10. Kalau SPT masa pasal 21 tuh dibayarnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau masanya Desember harusnya paling lambat dibayarnya tanggal 10 Januari 2021. Ya kan? Dan dilaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti paling lambat tanggal 20 Januari tahun 2021. Nah, ternyata kondisi di soal dibayarnya 1 Agustus 2021 dan dilaporkannya 10 Agustus 2021. Ya, nah nanti Anda coba hitung sanksi administrasinya berdasarkan suku bunga acuan yang tadi 0,83% yang dari Kementerian Keuangan, ya, yang tadi seperti yang ilustrasi yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu masing-masing harus mengerjakan. Nah, itu Anda hitung dengan perubahan UU nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga hitung dengan tarif lama sebelum UU Cipta Kerja, yaitu 2%. Jadi Anda nanti akan membandingkan lebih meringankan yang mana, sanksi sebelum UU dengan sesudah, gitu ya. Nah, jadi nanti jawabannya ada 2, sanksi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan sanksi setelah ada UU 11 tahun 2020 UU Cipta Kerja. Nah, soal yang selanjutnya Anda tulis ya. Soal yang selanjutnya Anda tulis adalah jelaskan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, gitu ya, secara lengkap, gitu ya, secara lengkap. Nah, kemudian jelaskan SKPLB hasil pemeriksaan dan cantumkan juga checklist di SPT tahunan PPh dan checklist di SPT masa PPN. Gitu. Oke. Satu Ibu lagi. kecepatan. Oke, satu ulangi ya, Ibu ulangi. Ibu kecepatan. Belum cepat nulis. Nggak keburu nulis. Jelaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Tadi ya, jelaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya. Yang selanjutnya, jelaskan
SKPLB hasil pemeriksaan. Jelaskan SKPLB hasil pemeriksaan disertai dengan checklist di formulir SPT tahunan dan SPT masa. Sudah ya? Nanti video ini akan Ibu share di YouTube, jadi Anda bisa buka kembali dan bisa buka kembali soalnya ya apabila tadi kurang jelas. Ya, karena Anda kan belum mencatat full tadi. Ini Ibu langsung share untuk videonya. Ya, itu saja. Anda bisa putar kembali videonya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di sesi selanjutnya. Ya, seperti itu. Ibu permisi mau tanya sebentar. Ya, Ini silakan. pengumpulan jawabannya di kapan ya Bu? Sampai jam berapa gitu? Batasnya 3 hari ya. Oh iya. Makasih Bu. Ibu tutup dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih, Bu.